Nah, tapi sudah memang dikumpulkan dan sudah briefing. Tadi pagi pun acara ulang tahunnya Pak Prabowo di Hambalang, mereka hadir. Nah, jadi saya pikir itulah pilihan yang paling tepat, sekalipun itu masih juga ada dari parpol ya, tapi bukan orang-orang politiknya. Jadi yang diambil itu adalah orang-orang yang teknokrat, orang yang akademisi, orang-orang yang memang punya keahlian ya. Jadi tidak soal berpolitiknya, tetapi bagaimana membangun bangsa ini. Jadi apa yang dicari Pak Prabowo sepertinya ada pada orang-orang ini untuk membangun negara. Saya pikir kabinet itu memang mesti koalisi ya, supaya memang tidak ada yang merasa oposisi akhirnya menarik garis ya, semua dirangkul. Pak Prabowo ingin rakyat ini bersatu, parpol ini bersatu, tidak terpecah-pecah, sehingga rencana roda pemerintahan itu berjalan sesuai dengan nanti apa yang diamanatkan dalam undang-undang. Nah, jadi janjinya Pak Prabowo itulah nanti yang akan diaktualisasikan kepada rakyatnya. Seperti apa rakyat ini bisa sejahtera, bisa berpendidikan, dan bisa juga punya ketahanan sandang pangan. Optimis ya pasti untuk menyongsong Indonesia Emas di 2045. Ya dari sekarang ini ya dibangun kekuatan itu, dibangun fondasi itu, sehingga ke 2045 Indonesia sudah bisa masuk Indonesia Emas. Ya memang kan semua mesti dirangkul. Artinya kan artis itu memang yang paling dekat dengan rakyat itu artis. Ya artinya ketika kampanye segala macam, ya kan artis yang berperan di lapangan untuk meyakinkan bahwa kalau kita pilih Prabowo, pasti negara ini ke depannya akan jauh lebih baik. Nah, artis itu yang dipergunakan untuk juru bicaranya dengan menghibur apa segala macam. Kita lihat Komeng di Jawa Barat dulu, 4 juta nggak main-main. Jarang ada orang terpilih dengan suara 4 juta. Komeng ya, seorang artis. Nah, demikian juga Raffi Ahmad ya, mungkin dia bawa suara banyak ya, atau yang lain juga bawa suara banyak, jadi anggap punya potensi ya, direkrut dan dirangkul dan ditempatkan dalam kabinet. Pelantikannya nanti, jadi sesudah pelantikan Pak Prabowo tanggal 20, baru sesudah itu pelantikan anggota. Saya sebagai praktisi hukum dan sebagai rakyat melihat ke depan Indonesia benar-benar mempunyai satu potensi kekuatan. Karena kita hadapin ini bukan hanya tantangan ekonomi, tantangan penegakan hukum, dan ketahanan pangan ya. Menghadapi tetangga pun ya, secara global di Laut Pasifik, ya, di Laut Natuna, ini udah saling mengganggu ya. Nah inilah perlunya Pak Prabowo kemarin kita pilih menjadi presiden, salah satunya untuk menghadapi negara luar dari ancaman global ya. Saya pikir itu yang paling pokok. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Pak Prabowo dalam kampanye Februari bisa direalisasi dan bisa dipenuhi.